Halo para pebisnis jasa, para konsultan, expert, freelance, dan semuanya. Anda mungkin orang yang nggak jago jualan. Jagonya sih melakukan sesuatu yang Anda lakukan. Nggak jago jualan one-on-one closing customer gitu ya, susah cari customer. Dan Anda nggak jago jualan dan Anda mungkin orang introvert. Nah, ikuti terus. Di sini saya akan bahas gimana caranya jualan langsung bisa closing di hari yang sama dalam waktu berapa jam. Oke, kembali lagi bersama saya Joshua Sutanto. Kita akan bahas hari ini gimana caranya jualan buat anda orang yang introvert, buat anda orang yang nggak jago jualan, nggak jago ngomong, nggak jago marketing apapun itu. Karena saya juga dulu begitu. Saya dulu orang introvert, orang pendiam, ya orang lain pada main, pada ngapa-ngapain saya belajar. Ya kalau ekstrakurikuler saya isinya main catur. Tapi sekarang ini saya berhasil untuk menjadi business coach selama 5 tahun terakhir dan juga closing banyak miliaran rupiah sales, dan semuanya klien yang jadi sama saya selalu jadi di hari yang sama. Jadi hari ini kita akan bahas gimana caranya closing one on one ya di depan customer, calon customernya nih sampai jadi beneran. Ya di properti juga waktu itu saya pernah closing 2,5 miliar kurang lebih dalam waktu 5 hari. Oke, yuk kita bahas. Kesalahan terbesarnya biasanya untuk kita para sales besar ya, orang-orang sales yang namanya orang sales gitu. Nah, makanya saya mau ajak di sini kita jangan jadi orang sales, tapi kita jadi konsultan. Jadi kayak dokter. Jadi Anda nggak perlu jago ngomong, nggak perlu jago ngecap, nggak perlu jago bohong segala macam, nggak perlu. Ya ini cocok banget buat Anda orang yang introvert seperti saya, kayak gitu ya. Jadi intinya sebelum saya jadi business coach ya, 5-6 tahun yang lalu itu saya juga orang introvert ya. Saya backgroundnya accounting, saya backgroundnya IT gitu ya, urusannya properti, urusannya sama angka gitu. Saya CPA, Certified Practicing Accountant, dan juga belajar IT, bikin software, bisnis saya dulu software ya. Tapi merasa ya gitu-gitu aja. Oke, setelah 5 tahun terakhir ini saya di-train dan benar-benar men-training orang juga untuk berjualan. Nah, ini saya praktekin sendiri. Ya, yang pertama kesalahannya adalah tadi orang terlalu banyak ngomong gitu. Begitu mulai langsung dijualin gitu. Sell me this pen. It's a amazing pen. For professionals. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Halo Bapak, ya gini Ibu. Oke Pak, ini ada produk bagus nih. Saya lagi ini. Ya basa-basi bentar sih di depan, tapi langsung dijualin. So itu kesalahan yang pertama. Kita bahas kesalahannya dulu ya. Itu yang kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah biasanya buka harga di depan. Itu paling deh. Ya. Kenapa? Karena orang yang mau beli ya, pembelinya biasanya kayak kita juga mau beli nih. Kita pasti mintanya harga dulu. Gitu dong. Begitu udah tahu harga apa? Oke, nanti saya kabarin. Begitu dikabarin mau kita kontak mau gimana juga susah banget deh ya. Saya sebagai business coach aja pernah ditolak, ya pastilah ditolak kan, nggak mungkin semuanya deal kan, nggak punya closing. Ditolaknya sampai benar-benar diblok gitu ya. Anda harus siap-siap mentalnya. Oke, jadi kesalahan kedua adalah harga dikasih di depan. Jangan kasih tahu harga di depan. Kenapa? Karena itu yang mereka mau. Si calon pembeli harusnya dapatkan apa yang dia mau setelah kita dapatkan apa yang kita mau gitu ya. Nah, 2 kesalahan besar ini yang membuat para sales menjadi susah untuk berjualan dan harus nge-push, harus maksa-maksa. Anda kan nggak suka dipaksa-paksa ya. Begitu ditelepon sama KTA atau apalah bisnis forex atau apalah MLM segala macam gitu. Yang paling enak adalah yang dipaksa-paksa. Tapi kalau yang jago adalah dia bisa membuat Anda tertarik gitu kan. Kita tertarik, kita denger, tertarik juga terus nanya. Oke, so step-stepnya apa aja untuk orang-orang yang nggak jago jualan, untuk orang-orang introvert. Anda nggak harus ngomong banyak gitu kan. Ya, yuk. Yang pertama, Anda harus bertanya apa yang dia butuhkan gitu dulu.
So kita gali dulu kebutuhannya. Nah, kebutuhan. Ya, kayak dokter gitu kan. Anda punya masalah apa? Oh, masalahnya begini. Oh, ya mungkin diarah-arahin toh tentunya dengan produk yang kita punya gitu. Kalau dia cerita yang tentang dia curhat tentang pacarnya atau suami istrinya, ya jangan dia ke situ, kecuali memang barang kita atau jasa kita berhubungan dengan itu gitu ya. Nah, ini cocok banget buat bisnis jasa, tapi juga bisa dipraktekkan untuk bisnis barang yang kita juga bisa tawarkan ya. Jadi pertama tadi adalah kita gali dulu kebutuhannya dengan cara bertanya apa yang masalah yang Anda hadapi sekarang. Nah, dari situ kita gali lebih dalam sampai dapetin fear-nya, apa yang dia takutin dari masalah yang dia sebutkan itu. Sekarang Anda mungkin bertanya, "Nah, kalau nanya masalah lama dong." Iya, Anda mau cepet, kalau mau cepet ya nge-push gitu ya. Kalau mau cepet nge-push, tapi nggak tahu belum itu jadi. Ya orang kalau di-push ada yang jadi juga sih, bisa jadi gitu. Tapi ini kan buat anda-anda yang nggak jago jualan. Nah, yang nggak jago ngomong, bingung mau ngomong apa, mau nawarin ini gimana, nanya aja ya. Kalau public speaking juga gitu. Saya pernah ditanya sama salah satu peserta, saya lagi ngajarin public speaking, terus ditanya sama salah satu peserta, caranya supaya nggak gugup gimana? Saya bilang saya nanya. Oke. Terus jadi kita nanya aja ya. Pertama pastinya kita perkenalkan diri dulu ya. Setelah dia tahu, terus kita akan ngapain aja di kali ini gitu ya. Anda mungkin ketemu di restoran atau ketemu di ruang meeting. Anda kasih tau dulu ini lagi mau ngapain. Nah, terus setelah itu tadi tanya orangnya. Setelah itu dengerin. Oh, begini sampai dapetin fear-nya. Atau kita tanya, kita dapetin dream-nya dia. Dream-nya, apa yang dia mau sebenarnya. Oh, dia maunya begitu. Nggak semua orang mau uang. Ada yang maunya uang gitu, ada yang maunya hal yang lain gitu ya. Selama ini yang saya tanya biasanya orang-orang itu bukan uang gitu tujuan utamanya. Walaupun mencari uang, tapi uang dicari buat apa? Buat sesuatu yang bukan uang lagi gitu, untuk sesuatu yang emosional atau sesuatu yang mengurangi waktu atau mengurangi energi gitu, atau membuat dia bangga atau membuat dia sesuatu ya. So itu. Nah, kalau udah cocok gitu sama dengan produk yang kita mau kasih tahu, baru kita langkah keduanya kita jelaskan solusinya gitu ya. Jadi jangan langsung loncat ke yang dua. Bahkan di sini saya sebut harga. Jadi jangan sebut harga dulu. Nah, kalau dia nanya harga gimana? Bilang tar dulu, Pak. Tar dulu, Bu. Ya, nanti saya jelasin, tapi saya mau bahas dulu tentang yang Ibu butuh. Lagian saya gini, kita pikir-pikir ya. Kita udah kasih tau harga di depan gitu ya. Emang orangnya udah butuh gitu. Dan biasanya itu jadinya kita nggak bisa bantu dia. Kita perusahaan jasa khususnya, kita kan mau bantuin orang itu kan. Ya pikirannya kita harus sebagai konsultan, kita mau bantu. Kita mau bantu berarti kita harus jago untuk bisa menginfluence ya, persuasi ya. Ikuti juga cara-cara saya ajarin nanti, namanya persuasion. So persuasion in action, supaya bisa membantu dia gitu. Kalau kita nggak jago jualan untuk dia bisa bayar kita, kira-kira kita nggak bisa bantu dia, hidup kita nggak bisa berdampak ya. So itu dia. Pertama tadi tanya, terus tanya kebutuhan, lalu kita jelasin. Oh iya Pak, kalau gitu itu pun bentuknya pertanyaan, lebih enak gitu ya. Kalau Anda introvert ya, tapi kalau Anda demen ngomong ya ngomong aja gitu. Tapi saya menemukan lebih enak kalau kita bertanya. Oh, kalau ada begini gimana Pak? Misalnya nih ya, misalnya as simple as kita mau jualan air minum. Dia kita tanya-tanya, ternyata dia haus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau jualan air minum, pas kita tanya-tanya dia nggak haus, dia lapar, gimana dong? Jangan dipaksa. Kita harus nggak bisa, ya bawa minum aja gitu kan. Kita harus dapetin apa yang dia butuh dulu. Kita harus bisa membuat orang jadi haus gitu. Kalau kita jualnya minuman, kita mau ke orang yang demen cari makanan, kita mesti bikin dia haus. Nah, itu nanti kita temukan lagi di yang berikutnya, video berikutnya ya. Tapi yang kali ini kita mau bahas juga step-stepnya dulu nih, step-stepnya. Walaupun nanti dalam-dalamnya step ini banyak lagi yang kita bisa pelajarin ya. Jadi kita
pastikan kita jelasin dulu. Oh iya nih Pak, nih air minumnya terdiri dari ini gini, bukanya caranya begini. Nah, step ketiga, ya. Begitu kita udah selesai jelasin, ya belakangnya seperti itu. Jangan gitu ya, itu dicoret tuh. Seperti itu seorang sales banget. Saya coret. Ya Pak, gitu Pak. Nah, gimana menurut Bapak? Gitu. Gimana menurut Ibu? Biar denger dulu deh dia, yaitu kita melakukan yang namanya scoring. Ya, scoring kita denger dulu. Menurut dia gimana? Bagus nih, bagus. Atau gitu, atau enggak saya bukan butuh yang kayak gitu. Nah, ada 3 kemungkinan atau ada kemungkinan lain juga. Kita mesti baca orangnya ya gimana. Kalau dia tertarik, berarti udah bisa lanjut ke selanjutnya. Tapi kalau belum tertarik, berarti Anda mesti ganti produk yang lain. Coach, kalau saya punya produk yang ini gimana? Ya berarti Anda salah ketemu target market gitu. Ya, orang burung mau dikasih makan daging gimana gitu kan, Anda punya daging terus minta mau kasih makan ke burung, ya Bu nggak bisa. Atau kasih makan ke sapi gitu, ya sapi kan makannya daun, Anda mesti sediakan daun. Ikan makannya apa, ya Anda mesti sediakan makannya apa gitu. Nah itu ada lagi cara untuk mendapatkan atau mendatangkan gitu kan orang-orang atau calon-calon customer yang memang mau makan apa yang Anda punya. Itu lain lagi, itu ilmu marketing. Nanti kita bahas juga di video yang lain ya. Kalau itu, tapi ini kita lagi bahas harusnya udah pas. Yang datang itu kalau kita jual minum harusnya udah aus. Ya, tapi kan nggak semuanya closing, semuanya deal ya. Saya sebutnya saving di sini. Kalau saya sebut saving berarti maksudnya deal gitu ya, closing. Oke, jadi kita tanya dulu dia, denger dia gimana. Bisa jadi kita kembali ke awal. Tapi kalau misalnya sudah oke, maka lanjut ke yang step keempat. Step keempat adalah kita perlu tanya, kenapa Bapak oke? Kenapa Ibu oke? Kalau dia bilang memang oke. Iya Pak, nih saya jelasin air minum begini. Gimana Pak? Terus dia jawab, ya boleh deh, harganya berapa? Langsung nanya kan pasti. Ya, jangan terjebak dengan harga. Harga harus keluarnya terakhir. Sebelum ke harga Pak, saya mau pastikan dulu, emang Ibu perlu ini. Kalau memang perlu, kenapa? Kenapanya jangan keluar dari kita. Kita soal memaksa. Ya Bu, bagus nih air minum ini bisa bisa melepaskan dahaga Bu. Terus juga bisa bagus Bu, ini buat ini Ibu kan mesti minum gitu. Itu gaya sales banget gitu. Jadi kita memaksakan apa yang kita tahu ya kepada orang itu. Ya, tentunya kalau dia nanya kita jelasin, tapi sebaiknya kita tanya dia supaya dia ngomong sendiri. Kenapa Ibu mau beli air? Ya tadi kan kamu bilang gini, airnya kan gini. Oh, berarti benar-benar dia sudah perlu. Ini hanya untuk memfilter customer yang benar-benar mau atau yang cuma bandingin harga. Hati-hati. Ya sering banget dapat telepon langsung tanya harga gitu kan. Ini bisa beli air ya gitu. Atau jasa ini ya, jasa graphic design bisa ya. Ya harganya berapa? Langsung tanya harga. Gitu. Lebih keren lagi, saya pernah juga dapat seorang jasa ya. Kalau kita bisa kasih gratis dulu, sampel. Sama kalau barang juga kadang kan kita makanan suka dikasih sampel dulu, kita makan, suka baru kita beli lagi, ya. Bukan beli lagi, jadi beli. Tadinya nggak beli, gratis. Nah jasa juga gitu, kita boleh kasih yang sampel dulu, kalau dia suka baru, ya. Tanya-tanya harga nanti deh, gitu. Oke, jadi step keempat kita tanya kenapa dia cocok, ya. Lalu yang step kelima adalah kita tanya lagi. Ada problem lain nggak? Ada keberatan lain nggak? Ada kemungkinan lain nggak yang kemungkinannya bisa jadi nggak jadi beli? Gitu. Kenapa mesti ditanya di depan? Daripada keluar di belakang. Ya, gini. Kita sebagai yang mau menjual jasa atau barang kita, harga adalah satu-satunya yang mereka mau. Sama lah kita juga biasanya kan sebagai ini ya kita maunya yang carinya harga, begitu cari harga bandingin terus kita beli yang termurah gitu kan, sebagai pembeli kan ngaku ayo. Saya juga gitu soalnya ya. Tapi intinya kalau dalam membeli, kalau tips cepatnya adalah jangan semuanya tentang harga, tapi kita juga bandingin speknya dan sebagainya ya. So itu yang kelima, kita tanya lagi apa yang dia masih khawatirkan. Ada lagi nggak Bu yang benar-benar masih Ibu mau tanya gitu, atau mau diragukan gitu, ditakutkan. Nah itu keluarin dulu di depan
gitu. Ya, lu bilang ini harganya aja belum, ya dulu Pak Bu gitu, balikin lagi ya gitu. Jadi itu step kelima. Step keenam, nah lanjut ke step keenam adalah kita mesti tanya kalau dia memang sudah oke dengan semua. Kalau itu gini ya, kalau step sebelumnya belum selesai kita harus mundur lagi ke belakang. Tapi ini anggapnya kalau sudah oke. Kalau kita bilang nggak ada lagi, jadi kalau nggak ada lagi berarti udah tinggal harga ya Bu ya. Kalau harganya pas, Ibu udah pasti beli. Nah, magic word. Kalau harganya pas, Ibu udah pasti beli. Ya kan, nggak ada lagi, udah tinggal harga kan? Gitu. Udah pasti lanjut, udah pasti beli, udah pasti apa nih? Berarti oke ya? Gitu ya. Nah, terus step selanjutnya, step ke berapa nih? Ketujuh ya. Jadi kita memundurkan harga itu di terakhir. Benar-benar terakhir ya. Make sure dia nggak ada macam-macam lagi sama speknya, sama warna, variasinya, sama apalagi pembayaran mungkin kalau mau ngomong di depan dulu tanpa harga, kalau bisa tanpa harga ya, apalagi garansi gitu, ketakutan apapun yang dia punya ya. Nah, langkah ke-7 ya, ini optional tapi kita bisa tanyakan, yaitu kita bisa tanyain budgetnya. Oke, tadi kan udah oke katanya, harganya udah oke nih. Ya, oke. Ibu udah oke. Ya menurut Ibu berapa nih? Ya, ada yang jawab, ada yang enggak. Ada yang jawabnya, ya saya kan nggak tahu, kamu keluarin aja price list. Ya, tapi kita bisa tanya menurut dia berapa ini gitu. Atau ada yang sampai kalau di bisnis tertentu bisa dibuatnya seperti apa ya? Ada scarcity-nya, yaitu barangnya cuma sedikit. Lalu dibuat seperti, ayo lu berani berapa gitu, semacam gitu ya, berani berapa nih gitu. Ada yang memang saya pernah ketemu kalau bisnisnya yang barangnya barang high class ya, itu langsung pasti tanya-tanya, Bapak punya budget berapa? Langsung di awal-awal gitu. Anda berani buang berapa, berani invest berapa, itu yang ditanya ya. So kita bisa tanyakan budgetnya karena kita bisa sesuaikan nanti budgetnya. Sebagai seorang penjual, berarti kita harus tahu budgetnya pembeli. Tapi memang kalau pembelinya jago ya dia nggak kasih tahu budgetnya. Ya, ini kan ilmu negosiasi. Ya. Nah, yang ke-8, kalau memang mau kita benar-benar kita dapatkan di hari yang sama, ya walaupun tidak semua bisa, tapi saya terakhir itu, iya saya udah praktekin kemana aja, bisa aja di hari yang sama gitu ya. Jadi kita ngomong dulu. Ya, belum tentu dia jawab iya gitu kan, belum tentu dijawab iya, dan kondisinya nggak tahu bisa iya atau enggak. Kalau dulu kita jualan software, belum tentu bisa di hari yang sama karena yang dia butuhkan belum bisa kita perlihatkan gitu. Jadi kita biasanya kalau dulu ya bisnis software, saya gali dulu requirement-nya, oke, terus kita bikin contohnya dulu ya, bikin contoh-contoh, kasih lihat. Kalau sama lah kayak properti ya, orang mau bikin bikin rumah, itu kan nggak mungkin langsung jadi tempat. Tapi kalau udah ada, nah itu bisa kita lakukan. Nah, jadi kita bisa bilang yang tips ke-8 adalah kita pastikan dia ambil keputusan hari ini atau sebelum saya pulang, sebelum kita berpisah gitu ya. Banyak teknik-teknik yang intinya yang nanti kita bisa baca juga di dalam, tapi itu adalah rahasia dan tips saya yang saya biasa lakukan, dan it works. Semua klien saya yang dulu pas di coaching dan juga yang bukan di coaching biasanya di hari yang sama, dan biasanya kalau yang tidak kabarin di hari yang sama ya biasanya nggak jadi juga gitu kan. So might as well just udah jadi atau nggak jadi. Nah, kita bisa jelasin, Bu, kenapa saya minta hari ini? Karena kalau tidak hari ini, Ibu artinya tidak, gitu kan. Daripada ntar gue WA di blog, gitu, mendingan udah nggak sekarang, gitu kan sama aja. Karena kalau dia bilang nanti dikabarin lagi, nah itu kata-kata racun tuh ya dari calon pembeli ya, calon customer kita adalah nanti dikabarin lagi. Oke, ya segitu dulu ya, 8 step. Nanti ada step-step lanjutannya gimana cara negosiasi harga sampai deal, bener-bener sampai deal banget, cara ngisi formnya dan segala macam nanti di bagian yang selanjutnya ya. Ini bagian masih introduction dulu. Kalau ada pertanyaan dari Anda semua, teman-teman, ayo komen di bawah ini dan tanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ayo gitu, biar saya pikirin gimana caranya dan jawab dengan baik ya. Oke, sekian dulu dari Joshua Sutanto.
So see you next time. Bye bye.